Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di hari Jumat yang mubarakah ini, hari ke-27 di bulan Syawal, kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat hadir menyaksikan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Kominfo Kabupaten Toli-Toli dalam tajuk budaya kolbu. Mudah-mudahan siraman budaya kolbu yang terus berjalan dapat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat Kabupaten Toli-Toli secara khusus dan dapat memberikan nilai-nilai kerohanian kepada masyarakat Kabupaten Toli-Toli sehingga masyarakat Kabupaten Toli-Toli sesuai dengan tema Bupati lahirnya atau munculnya watak-watak yang religius sehingga kabupaten kita menjadi kabupaten yang benar-benar tentram, aman, sentosa. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan taslim kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat, dan mudah-mudahan kita yang hadir dimanapun Anda berada, para pemirsa, mudah-mudahan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyertai kita semuanya. Baik para hadirin, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada di budaya kolbu, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang menarik, yaitu tentang pentingnya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat yang modern. Tapi alhamdulillah di studio kali ini telah hadir narasumber kita yang akan menemani budaya kolbu pada pagi hari ini. Siapa yang tidak, mungkin belum, bagi kita ini tidak asing, selalu dilihat dan selalu tampil di mana-mana. Saya sapa beliau, saya perkenalkan sedikit. Yang akan menemani kita pada pagi hari ini yaitu Al-Mukarram Ustadz Herman Daeng 7 SPDI. Jadi yang akan menemani kita dalam tajuk pentingnya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat yang modern yaitu Al-Mukarram Ustadz Herman Daeng 7 SPDI. Saya sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Baik. Alhamdulillah. Ini tinggal beberapa hari lagi kita berpisah dengan bulan Syawal Ustadz. Baik Ustadz, ini tema kita tentang gotong royong Ustadz. Pentingnya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat yang modern. Seberapa penting sebenarnya Ustadz gotong royong itu di tengah-tengah semakin majunya, melejitnya lah nilai-nilai keilmuan saat ini Ustadz. Semakin modern, semakin lupa kayaknya, semakin jauh, semakin tidak terdengar lagi asas gotong royong Ustadz. Seberapa penting Ustaz? Tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih kepada Ustadz teristimewa. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kru dari Dinas Kominfo Kabupaten Toli-Toli. Alhamdulillah pada hari ini merupakan hari Jumat berkah. Kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah kalimat yang sangat pantas dan paling utama yang harus kita kemukakan setiap saat dimanapun kita berada sebenarnya. Karena kenapa?
limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak mampu manusia menghitungnya. Hanya Allah minta kepada kita, hendaknya kita senantiasa mensyukuri apa yang diberikan. Salat salam kita persembahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat tema yang ada ini adalah pentingnya gotong royong. Sebagaimana di mukadimah tadi, kalau Ustadz bertanya seberapa pentingkah, seberapa jauh, atau bagaimana tanggapannya saya terhadap persoalan gotong royong. Ini sebenarnya kalau berbicara tentang gotong royong ini, cuma tidak enaknya dibilang hal yang sangat wajib dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Di satu sisi kita manusia ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan kekurangan kita itu ada kepada orang lain. Sehingga kelihatan jelas kekurangan kita itu ditutupi oleh saudara atau orang lain itu. Itu adalah salah satu bentuk juga sudah adalah asas tolong menolong di situ, asas gotong royong. Apalagi pemerintah Kabupaten Toli-Toli kita hari ini, Bapak Bupati beserta Wakil Bupati dan seluruh jajarannya, itu kan di dalamnya ada visi misinya adalah gotong royong. Saya pikir ini sudah tertuang memang di dalam Al-Quran, Pak Ustaz. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Dan ini anjuran Allah, bukan anjuran siapa. Tapi ternyata juga, alhamdulillah, itu anjuran Allah langsung juga kepada kita manusia juga. Memang itu harus dan sangat. Kapan tidak, maka roda kehidupan kita, roda kepemerintahan di masyarakat, di rumah tangga pun, kalau tidak lahir persoalan seperti itu, maka pasti akan pincang. Bahasa yang paling simpel dan sederhana di dalam kehidupan kita, baku tolong, baku bantu. Ya, maka tolong menolonglah itu di dalam kebaikan dan takwa, dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman tadi itu untuk kita ini menolong dalam tanda kutip yang tidak baik. Apalagi tadi di mukadimah tadi sebelum kita live ini Pak Ustadz sudah kemukakan di dalam surah Al-Hujurat, kalau saya tidak salah itu ayat 11, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu ila akhiril ayat. Dari akhir ayat itu kan hanya Allah melihat dengan kemajemukan keberagaman suku budaya agama yang ada di negara kita Republik Indonesia, terkhusus Kabupaten Toli-Toli. Intinya di situ Allah katakan supaya kita ini saling kenal mengenal. Hasil dari kali saling kenal mengenal ini, inna akramakum minallahi atqakum. Yang Allah melihat siapa yang paling baik. Barangkali untuk mukadimah seperti itu. Oh, Masya Allah. Baik hadirin, para pemirsa, para kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah budaya kolbu dimanapun Anda berada. Untuk Anda mungkin yang ingin bertanya, yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa pertanyaannya di kolom, bisa dilihat di Facebook dari Kominfo. Saya bacakan, yaitu kalau di Facebook Kominfo ini bisa diklik fanpage ini Kominfo Toli-Toli. Kemudian kalau di YouTube mungkin bisa diklik Kominfo Toli-Toli di channel YouTube. Baik Ustadz, ini menarik Ustadz, berbicara tentang gotong royong. Di Indonesia, apalagi di tempat kita ini kan memiliki keberagaman Ustadz, terkait masalah suku, budaya, dan agama Ustadz. Ya. Ini bagaimana sebenarnya menumbuhkan ukhuwah gotong royong itu di tengah-tengah kemajemukan yang berbeda Ustadz. Karena kalau tidak ada semangat gotong royong yang timbul dalam kesadaran dengan latar belakang kita yang berbeda-beda, ini bisa jadi nanti ada ketimpangan Ustadz, ketimpangan sosial. Jadi dia suku ini ketika ada hal-hal apa tidak dilibatkan dengan yang artinya tidak ada kesadaran Ustadz. Padahal kita ini hidup di tengah moderasi beragama yang berbeda-beda. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu, dan lain sebagainya. Untuk menumbuhkan semangat gotong royong itu Ustaz,
mungkin ada kiat-kiatnya atau ada cara-caranya Ustadz. Bagaimana Ustadz menumbuhkan semangat gotong royong itu di tengah-tengah kondisi kemajumukan yang berbeda-beda Ustadz? Baik. Kalau ini yang kita mau lihat, sebenarnya berbicara tentang gotong royong di dalam Al-Quran juga tadi yang saya kemukakan sudah jelas, pun di dalam batang tubuh undang-undang itu, maksudnya Pancasila juga Betul. sudah tertuang di dalam sana. Iya. Itu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sebenarnya itu adalah nilai yang sangat penting, adalah bangun silaturahmi. Gotong royong akan terwujud, akan terlaksana manakala silaturahmi kita kepada sesama kita, dan kita saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi dan saling menyayangi satu sama lain. Saya rasa gotong royong itu pasti akan tercapai. Berarti diawali dari silaturahmi Ustadz ya. Silaturahmi. Ini kalau kita lihat ini juga Ustadz, para remaja-remaja ini semangat gotong royongnya sudah semakin pudar Ustadz. Ya. Ini apalagi kita berbicara dengan era modern, era digitalisasi. Tentu arus-arus ini, arus-arus yang sudah menjadi konsep leluhur negara kita kan Indonesia kan disebut sebagai negara yang mengedepankan asas gotong royong. Ya. Apapun asasnya gotong royong, sehingga lahirlah Pancasila yang sudah kita jadikan sebagai falsafah kehidupan kita. Ini yang menjadi pertanyaan Ustadz, sebenarnya apa yang menjadi faktor sehingga anak-anak muda itu pudar rasa empati, semangat gotong royong Ustadz? Ini karena saya lihat Ustadz, anak-anak muda ini semakin canggih, semakin maju, semakin teknologi semakin jadi kecenderungan waktunya kebanyakan di gadget, di HP Ustaz. Sehingga ada acara keluarganya, tetangganya, dia tidak mau bantu atau terlibat itu Ustaz. Itu bagaimana seperti itu Ustaz? Ya, baik. Kalau kita melihat gotong royong memang tingkat kepedulian masyarakat itu memang beda, apalagi dengan Indonesia kekinian hari ini. Memang kita harus akui bahwa gotong royong itu sudah mulai hilang di peredaran. Maka sangat pas dengan visi misinya Bapak Bupati Toli-Toli beserta Bapak Wakil Bupati Toli-Toli adalah salam gotong royong dan mengedepankan gotong royong. Kalau kehidupan saya lihat hari ini, jangankan di kota, itu pun di desa juga sudah mulai hadir itu yang namanya nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Makanya saya biasanya sedih melihat kalau melirik mengingat dengan kehidupan masa lampau itu di kampung-kampung itu. Memang seperti itu saja. Pendekatan dulu. Iya, silaturahmi. Karena rumah saja kalau mau diangkat, dan itu masih budaya. Dan itu budaya yang perlu dilestarikan sebenarnya. Saling membantu itu. Tapi jujur kalau hari ini sebenarnya masih ada. Sebenarnya sifat gotong royong itu masih ada. Baik di dalam kota pun masih ada. Sekalipun dengan remaja kita kekinian ini masih ada. Itu secara tidak langsung masih ada. Cuman hari ini kita selaku tokoh agama, tokoh masyarakat, terutama orang tua juga kita tidak boleh terlepas dari pendekatan kita kepada kaula muda, kepada putra-putri kita yang hari ini mulai terkikis sifat gotong royong itu kepada mereka, karena memang kita sudah diperhadapkan dengan media ini. Ya, itu. Di mana saya katakan seperti itu, gotong royong itu sebenarnya di mana-mana ada. Ya, di mana-mana ada. Anak-anak sekarang kita ini mungkin memang sibuk dengan HP. Mungkin sibuk dengan media. Tapi di satu sisi dia punya ruang tersendiri. Cuma kadang tidak disadari bahwa itulah sebenarnya gotong royong yang diterapkan oleh anak-anak kita. Di mana saya langsung saja barangkali pada saat main bola. Itu kan yang dibangun di situ kerjasama.
Gotong royong juga sebenarnya. Sebenarnya saya Ya, menikah gotong royong. ya. Artinya, jangan juga barangkali menikah gotong royong. Di dalam pernikahan itu ada tumbuh di sana itu adalah gotong royong. Di mana masyarakat berbondong-bondong untuk membantu keluarga kita yang sementara menghadapi acara yang barangkali sifatnya sederhana atau maupun yang gaunnya begitu luar biasa. Itu. Jadi saya kembali lagi tadi. Kalau persoalan anak muda tadi itu, mereka itu tergantung dari kita, orang tuanya dan tokoh-tokoh. Jangan kita mengadakan pembiaran, kita harus mengadakan pendekatan kepada mereka. Tapi hari ini saya lihat, jujur, saya sangat bersyukur melihat ini Kabupaten Toli-Toli. Terlalu banyak komunitas. Ya. Terlalu banyak Ustaz. Terlalu banyak komunitas. Maksudnya dengan lahirnya komunitas ini, mereka mengadakan selalu pertemuan. Saya akui itu. Kayak komunitas lari pagi, iya toh? Ya, run. Ya, Run yang besar. ya. Itu komunitas lari pagi itu di sana menjemuk. Ada agama Islam, ada agama Nasrani, ada orang tua, ada pemuda. Tapi saya sendiri heran. Apanya yang saya herankan? Ada nilai positifnya yang sangat luar biasa. Karena mereka punya pertemuan. Di dalam pertemuan ada ceramah. Sebulan sekali. Itu. Komunitas sepeda, komunitas motor, komunitas jalan kaki, komunitas lari pagi. Luar biasa. Jadi kalau itu yang kita khawatirkan hari ini, sepertinya saya tidak terlalu prihatin. Hari ini saya sih optimis saja Pak Ustaz, tidak pesimis. Optimis Ustaz ya. Ya, sekalipun kehidupan hari ini berbeda dengan kemarin. Maksudnya kemarin itu kita Risma masih banyak digalakkan. Tapi hari ini Risma boleh dikata hampir nyatakan tidak ada. Karena memang dunianya memang sudah berbeda. Tapi kita tidak boleh berputus asa. Kita Ustadz, saya, boleh kita juga dakwah lewat media, boleh. Boleh lewat kita dengan gaya kita main di Facebook. Kita hamburlah kalimat-kalimat supaya mengadakan pendekatan kepada kaula muda di pertemanan kita. Mudah-mudahan orang bisa mengaminkan dan pasti sedikit banyaknya di sana ada nilai plus yang bisa didapatkan oleh mereka. Itu disumberkan dari kita. Masya Allah. Berarti itulah yang disebutkan dalam Quran Ustaz ya, wa ta'awanu. Iya. Masya Allah. Baik hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang dimanapun Anda berada, menarik sekali tema kita pada kali ini. Kita berbicara tentang pentingnya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat yang modern. Untuk Anda para pemirsa Budaya Kolbu dimanapun Anda berada yang ingin mengajukan pertanyaan, saya ulangi, bisa diajukan pertanyaan di YouTube yaitu Kominfo Toli-Toli. Bisa juga diwakili pertanyaannya di Facebook yaitu fanpage Kominfo Toli-Toli. Baik hadirin yang berbahagia, untuk kita lebih lanjut lagi, kita lihat dulu tayangan yang akan lewat pada kali ini.
Baik hadirin jemaah kaum muslimin, kaum muslimat, budaya kolbu dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan budaya kolbu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan selalu diberikan keceriaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin, tema kita akan lanjut tentang pentingnya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat yang modern. Masih stay bersama Ustadz Herman. Ustadz Herman, ini kita sambil menunggu pertanyaan dari para pemirsa ini Ustadz. Satu pertanyaan ini Ustadz yang menarik. Gotong royong seperti apa sebenarnya Ustadz? Semangat gotong royong harus diterapkan di setiap pekerjaan lah Ustadz, supaya bisa menghasilkan nilai-nilai yang positif, yang baik lah Ustadz. Mungkin Ustadz bisa dijelaskan sedikit Ustadz. Ya. Artinya kalau ini kita ambil singkat simpelnya saja. Iya. Kita sebagai penggerak yang harus memberikan contoh lebih dahulu. Kalau untuk menumbuhkan semangat gotong royong, sebagai pimpinan, sebagai orang terdepan, sebagai tokoh, sebenarnya kita dulu yang memberikan hal itu, yang melakukan hal itu. Ya, orang akan berbondong-bondong, akan lahir juga dengan sifat semangat di dalamnya. Secara tidak langsung semangat pasti ada. Manakala kita yang selalu menginformasikan, mendengung-dengungkan, jangan cuma sebatas teori praktik yang diperlukan. Jadi intinya, siapa yang merupakan motor penggerak di dalamnya, tentunya kita adalah sebagai tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama. Ini dulu yang harus bergerak. Ini dulu yang harus melakukannya. Ya. Kapan kita anjurkan orang tabe? Salah satu contoh saja. Sebenarnya ini hal simpel sekali. Sama kalau kita anjurkan kepada orang. Masyarakat, saya minta tolong Bapak Ibu, mari kita jaga jangan buang sampah sembarangan. Ya, kita kedepankan kebersihan. Tapi masyarakat melihat kita, bagaimana ceritanya? Kau suruh kita jangan buang sampah sembarangan, kau yang buang sampah. Ini kan, makanya tadi kembali itu. Kalau persoalan semangat gotong royong ini, tentunya kita dulu yang sebagai penggerak. Ya, memberikan contoh, memberikan motivasi. Karena hari-hari ini anak muda ini perlu diadakan pendekatan. Ya, baik pendekatan secara pribadi, di tengah-tengah masyarakat memang sudah seperti itu. Ya. Tidak bisa tidak. Berarti diawali memang dari kita saja. Iya. Berarti kita ini bukan hanya sebagai penonton, tapi harus menjadi pemain dan penonton. Iya. Maka akan lahir secara tidak langsung akan lahir nanti generasi-generasi yang mengedepankan asas gotong royong. Baik hadirin para kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, kita sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa di Budaya Kolbu pada pagi hari ini. Tema kita pada kali ini yaitu kita berbicara tentang gotong royong. Ini Ustadz, kalau lihat visi misi dari Pak Bupati ini, seperti apa Ustadz yang sudah dirasakan oleh masyarakat Toli-Toli dengan salah satu visi misi Bupati itu gotong royong Ustaz. Sudah apa yang dirasakan sudah Ustaz? Ya, alhamdulillah bukan cuma sedikit yang dirasakan, tetapi ini dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat, dan itulah tadi kembali kepada marwah dari gotong royong itu. Kita menginstruksikan, kita menyampaikan bahwa gotong royong itu sangat penting, semangat gotong royong itu harus ada, dan hal ini sesuai dengan visi-visi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Dan kan kita lihat, itu kita tidak bisa menutup mata, dan masyarakat cerita di mana-mana. Ternyata pada hari pekerjaan itu tarla bakti dianjurkan untuk membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kita, kantor-kantor, Pak Bupati yang turun langsung juga. Iya, Pak Wakil. Bahkan ini yang luar biasa. Ya, kalau ada kerja bakti, saya ke sana dulu. Kalau diinstruksikan oleh pemerintah bahwa besok kerja bakti di setiap kantor dan instansi, itu ternyata Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Pak Sekjen bagi tugas.
Bahkan Kapolres dan Ramil sendiri juga ikut turun. Cuma masyarakat kan hanya melihatnya sepihak. Iya, betul. Iya, masyarakat ternyata cuma Pak Wakil yang turun kerja bakti. Ternyata cuma Pak Sekda yang kerja bakti. Jadi tidak muncul lagi bupatinya dengan wakil bupatinya. Ternyata cuma Pak Kapolres, ternyata cuma Pak Dandim. Padahal tidak. Mereka ini Bapak Bupati dan Wakil Bupati dan seluruh pimpinan daerah yang ada di sini. Ini artinya pemangku jabatan itu bagi tugas. Ada beberapa titik Bapak yang mengasuh sini, Bapak di sini, Bapak di sini. Sehingga kerja bakti itu terutama itu pembersihan sampah. Ya. Ternyata alhamdulillah luar biasa yang dirasakan oleh masyarakat sebenarnya, tapi itu kita tidak bisa mengelak. Artinya saya jujur kemarin saya dengar itu beda sudah keadaannya kabupaten kita Toli-Toli ini pada saat hujan itu, hujan deras, banjirnya dan tidaknya. Beda sudah. Ya, ada pengurangan. Ya. Itu kan kalau persoalan banjir ini kita tidak bisa hukum alam sudah seperti itu. Itu kan tergantung cuaca. Artinya ini buah hasil dari gotong royong Ustaz ya? Iya, hasil dari gotong royong juga kebersihan itu. Karena memang anak sahabat juga. Artinya sebenarnya agama jadi sudah dirasakan. Banyak hal yang kita sudah rasakan. Cuma kan ya namanya manusia pasti ada ketidakpuasan. Namanya manusia punya kelebihan, punya kekurangan. Pasti ketika kita sudah istilahnya agak lebih baik, pasti lagi ada yang tidak terima. Sudah sunatullah kan. Pasti benar sekali Ustaz. Ini menarik sekali hadirin. Tema kita tentang gotong royong ini. Tentang bagaimana gotong royong ini bisa melahirkan keberagaman. Yang dimana keberagaman ini melahirkan nilai-nilai yang bermanfaat. Apalagi kita ini sekarang di tengah kondisi yang majemuk, berbeda-beda suku, budaya, bahkan berbeda agama, tapi dengan asas gotong royong itu bisa menciptakan persatuan. Itu diambil dari falsafah nilai-nilai Pancasila kita. Baik nih Ustaz, ini kita sambil menunggu pertanyaan ini Ustaz. Untuk para hadirin, untuk para pemirsa yang ingin bertanya, mungkin bisa diajukan pertanyaannya. Karena tema kita sangat menarik ini, yaitu tentang semangat gotong royong. Ini Ustaz mungkin bisa dijelaskan sedikit Ustaz. Apa sebenarnya yang menjadikan semangat gotong royong itu Ustaz kurang diminati atau pudarlah dengan berpengaruhnya teknologi ini Ustaz? Apa yang menjadi latar belakang itu Ustaz? Karena tadi dari penjelasan kan disampaikan gotong royong ini merupakan asas budaya kita. Apalagi emang kehidupan ini kan berbeda-beda. Dulu emang kita rasakan semangat gotong royong dari segi pembangunan, dari segi pendekatan sosial itu terasa sekali Ustaz. Tapi memang kita rasakan sekali nih dampak ini. Artinya berbicara tentang era modern ini semakin tergerus nilai-nilai gotong royong itu Ustaz. Apa yang menyebabkan seperti itu Ustaz? Ya. Yang menyebabkan sebenarnya sebelum saya jawab itu, saya kembali dulu, kita tidak boleh terlepas dari itu. Kita harus sadari itu dari dulu sampai sekarang, bahwa nilai gotong royong itu beda nilainya di kota dan di desa. Beda, itu sangat beda. Oh, beda Ustaz ya? Sudah sangat beda. Karena kehidupan kota itu adalah kembali mengarah kepada kehidupan ada individual. Individual. Ya. Sendiri-sendiri begitu? Ya, jelas sendiri-sendiri. Kalau di desa, itu di masyarakat pedalaman, itu justru sifat sendiri-sendiri itu boleh dikata hanya bisa tergolong sekian persen, 10% lah. Makanya ada kebalikan sebenarnya. Kalau di desa atau di pedalaman itu, sifat sendiri-sendiri atau individu ini, itu sekitar 10% paling banyak. Yang paling banyak di sana itu, yang paling muncul itu, yang paling kelihatan itu adalah sifat gotong royong itu, kerjasama. Itu kalau kehidupan di masyarakat awam, di masyarakat pedesaan.
Tetapi kalau di kota itu tidak seperti itu. Karena kenapa? Orang hari ini diperhadapkan dengan berbagai kesibukan. Makanya nilainya gotong royong di dalam kehidupan perkotaan itu artinya hari ini agak kecil. Tetapi kita sebagai pemerintah, kita sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, kalau memang kita mau berikan spirit kepada masyarakat, itu dulu. Karena faktor penyebab pertama itu gotong royong itu hilang, silaturahmi. Silaturahmi. Iya. Tidak adanya silaturahmi terjalin dengan bagus, dengan baik. Saya kalau melihatnya ini, kadang terputusnya mata rantai atau renggangnya persaudaraan itu disebabkan biasanya perbedaan pendapat. Kita tidak saling memahami. Ya, dalam satu barangkali organisasi, jangankan bilang kita. Sebenarnya kalau kita mau menarik, mau bersatu, kita ini kan dalam Al-Quran tadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa, boleh berbeda suku boleh, berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat pun boleh. Tapi janganlah persoalan perbedaan itu yang menyebabkan kita renggang hubungan silaturahmi. Saya rasa justru dengan perbedaan pendapat itu, dengan perbedaan kesukuan, tutur bahasa dan katanya kita yang baik, artinya kesukuan kita. Kalau kita saling mendekatkan inilah sebenarnya yang diharapkan oleh gotong royong itu. Saling memahami, saling mengisi. Ya, tidak bisa diruntuhkan oleh apapun kalau kita bersatu. Makanya tadi kembali ke sila ketiga, persatuan Indonesia. Ya, persatuan Indonesia sangat luar biasa. Marwah dari gotong royong itu. Indonesia saja ini, kemerdekaan Republik Indonesia kita ini direbut dengan gotong royong. Iya, betul itu. Iya. Bahkan piagam Jakarta itu kan asasnya semuanya gotong royong. Semua kita ini lahir, kita ini bisa hadir ini kan pertama gotong royong. Ya, jadi kembali dulu saya tarik kesimpulan sedikit untuk memberikan semangat gotong royong. Pertama, perbaiki silaturahmi. Iya. Kalau terhadap anak muda, adakan pendekatan. Ada waktu-waktu tertentu kalau kita sebagai orang yang paling sibuk, ada waktu-waktu tertentu bisa kita luangkan waktu kita untuk bersilaturahmi. Kemudian juga kita sebagai tokoh, baik tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama utamanya di dalamnya, kita yang harus memberikan contoh yang terbaik. Contoh terbaik. Ya. Kalau kita melihat itu, saya juga tidak terlalu bagaimana itu Tuturi Handayani, Imam Mangkum Karso di depan memberi contoh, di belakang mengikuti. Jadi kita dulu yang berikan contoh. Sama dengan kita punya anak. Kalau dalam rumah tangga kita, kalau kita suruh anak makan dengan tangan kanan atau makan dengan yang baik, duduk yang baik sebelum kita menikmati makanan, kalau cuma sebatas ucapan saja tidak bisa tiru. Perbuatan itu yang diminta. Perbuatan itu yang jadi nilai. Itu dulu yang diminta. Baik masyarakat seperti itu. Masya Allah. Ini Masya Allah hadirin pemirsa jamaah budaya kolbu dimanapun Anda berada. Pernah ingat makna arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu. Dalam kesatuan itulah diikat dengan semangat gotong royong. Baik hadirin, sebelum kita lanjut, ini semakin panas dan semakin menarik diskusi kita pada pagi hari ini. Kita lihat dulu iklan yang akan lewat pada kali ini.
Baik hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, para eh, penonton dimanapun Anda berada. Terima kasih yang masih setia menyaksikan di program Budaya Kolbu dalam tema kita yaitu tentang gotong royong. Ini kayaknya ini banyak sekali hikmah dan ilmu yang kita dapatkan tentang nilai-nilai gotong royong. Ternyata gotong royong itu merupakan sikap karakter dari karakter orang-orang beriman, karakter orang-orang bertakwa. Tanpa disuruh, dia sudah terpanggil. Tanpa diperintahkan, dia sudah melaksanakan. Ini sebenarnya asas dari gotong royong itu. Apalagi tadi disampaikan oleh Ustadz Herman, memang salah satu untuk menumbuhkan nilai-nilai gotong royong itu, awalilah dari silaturahmi. Silaturahmi kalau tidak terjalin dengan baik, maka rasa sifat gotong royong itu akan jauh dalam diri kita. Gotong royong itu kan kerjasama. Berbeda pendapat itu boleh Ustaz ya, tapi jangan sampai kita terpecah belah dengan perbedaan itu. Yang harus muncul adalah semangat gotong royong untuk membangun diri, membangun peradaban, membangun kabupaten kita yang amat kita cintai, yaitu Kabupaten Toli-Toli. Baik Ustaz, kalau pandangan agama Ustaz terkait tentang gotong royong ini seperti apa Ustaz? Sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Cuman tidak boleh kita setarakan sebenarnya dengan wajibnya sholat. Oh, begitu Ustaz ya? Iya, kalau kita mau adakan perankingan sebenarnya sangat wajib. Sangat wajib. Ya kan itu ayat. Iya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu tadi. Al-Maidah kan. Iya. Tolong menolong itu anjuran Allah Subhanahu wa taala dan memang seperti itu. Makanya Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang orang yang punya manfaat terhadap orang lain. Iya. Kapan kita punya manfaat itu? Ketika kita bisa dan mampu berbuat yang bernilai positif terhadap orang lain. Dengan sendirinya kita itu kalau sudah seperti itu pasti ada nilai gotong royong di dalamnya. Ada sudah terakomodir sifat gotong royong, sifat saling menghargai, saling menghormati, itu seperti itu. Iya. Jadi kalau kita berbicara, kalau dalam kacamata agama bagaimana sifat gotong royong? Sangat harus. Sangat harus. Sangat harus. Iya. Taruhlah barangkali dia ini cuma kita tidak bisa menempat, kalau saya pribadi, Iya. dia ini hal yang wajib. Hal yang wajib, yang harus memang. Wajib, tapi wajibnya tidak seperti kedudukannya persoalan salat. Iya. Karena kan ada namanya fardu ain dan fardu kifayah. Iya, betul. Iya, seperti itu. Kalau ini siapa yang berbuat yang baik pasti dia dapatkan juga. Tapi memang harus diinstruksikan, harus diajak masyarakat untuk selalu bertakwa. Ini kan sebenarnya ini ayat yang terakhir tadi itu kan di dalam ayat yang lain itu fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah menurut kesanggupanmu. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an. Dan berbuatlah sesuai dengan kesanggupanmu. Tapi ingat bahwa semua kita manusia ini dituntut untuk menuju puncak takwa. Orang menuju puncak takwa ini diibaratkan orang yang mendaki gunung. Ya. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an itu fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah menurut sesuai kesanggupanmu. Jadi untuk menuju puncak takwa kita diibaratkan orang yang menuju puncak gunung. Jadi orang yang menuju puncak gunungnya ada 3. Ada yang memiliki alat lengkap, ada yang setengah lengkap, ada yang tidak memiliki alat sama sekali. Tapi semua dituntut untuk menuju puncak takwa. Sama halnya hari ini, kalau kita mau kolerasikan, kita menghubungkan dengan persoalan semangat gotong royong, siapapun dia di dalamnya, sesibuk apapun kita, mau entah kita itu pejabat, mau kita itu adalah orang yang istilahnya yang punya kekayaan, maupun kita masyarakat biasa, semua komponen masyarakat, semua orang yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini harus turun kerjasama mengedepankan gotong royong karena kita ingin menciptakan Kabupaten Toli-Toli ini bersih dan sehat. Bersih dan sehat, Masya Allah. Ya, ini juga Ustaz. Ini kan sekarang ini kan Kabupaten Toli-Toli sudah rasa-rasanya ini sudah masuk di ambang hujan semakin sering Ustaz. Itu ada jaminan tidak Ustaz
dengan semangat gotong royong yang diawali dari masyarakat ke masyarakat yang biasa-biasa sampai ke tingkat tertinggi Ustadz, bisa artinya bukan terbebas dari banjir, setidaknya tidak membuat banjir ini berdampak negatif lah. Ada jaminan tidak Ustaz? Dengan kita menerapkan asas gotong royong, kebersihan, menjaga selokan, artinya kerjasama dalam hal itu bisa melahirkan setidaknya bukan terbebas dari banjir, tapi tidak memberikan dampak negatif lah banjir ini kepada kita dan tempat kita. Ada jaminan. Kalau persoalan itu, saya pribadi berani mengatakan itu. Apakah ada jaminan keselamatan tentang hujan ini? Ada. Dengan gotong royong itu, kalau kita mengartikan secara luas, banyak di dalam. Itu kan sudah tadi mukadimahnya sebagai pijakan saya, bertolong-tolong dalam kebaikan dan takwa. Baik dalam hal persoalan kebersihan lingkungan, kita perlu saling mengingatkan. Itu kan semua. Jangan berbuat yang dilarang oleh agama, jangan buang sampah sembarangan. Itu. Karena jujur, bala musibah dan bencana itu akan datang itu manakala masyarakatnya sudah jauh dari aturan agama. Makanya di samping juga tidak boleh juga kita cuma tidak merupakan jaminan mutlak itu kebersihan itu bahwa kita ini sudah jauh dari dampak banjir. Tidak, bukan jaminan mutlak itu. Tapi saya berani mengatakan bahwa tidak akan terjadi yang namanya banjir. Jangankan banjir, musibah apa saja tidak akan terjadi manakala masyarakatnya sadar dengan persoalan yang mana yang baik, mana yang tidak. Sehingga Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jadi kalau kita selalu mengingatkan, di samping kita sudah istilahnya sudah bersih lingkungan, sudah peduli lingkungan, kemudian kita saling menghargai, saling menjaga, para pemudanya juga tidak berbuat onar, tidak melakukan barangkali yang sifatnya negatif. Yang jelaslah semua perbuatan yang dilarang oleh agama, kalau sudah lebih mengecil, yakin dan percaya akan turun barakah di Kabupaten Toli-Toli, dan pasti Toli-Toli menjadi kabupaten yang baldatun thayyiban ghabur. Jadi tergantung dari kita sebenarnya. Tokoh agama, pemerintah, tokoh masyarakat, semua harus punya peran di dalamnya. Semua lini Ustaz. Semua lini. Karena kemajemukan kita. Iya. Itulah sebenarnya saya sedikit tambah. Kita harus peran aktif di dalamnya. Kita harus sadari itu, bahwa dalam satu tempat itu pasti ada nilai positif, ada negatifnya. Ada masyarakatnya yang mau diajak berbuat baik, ada juga yang tidak. Itu sudah sunnatullah itu. Iya. Sudah sunnatullah. Ada yang agak keras-keras di kepalanya. Ya sudah sunnatullah. Ya sudah sunnatullah. Tidak bisa kita Allah. Barakallahu fikum. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah, menarik sekali bincang-bincang kita pada pagi hari ini, di hari Jumat yang penuh dan keberkahan ini. Kita banyak sekali yang kita dapatkan ilmu pada pagi hari ini tentang semangat gotong royong. Ternyata gotong royong itu sudah dinubuatkan dalam Al-Quran, di mana Allah menyebutkan tentang perbedaan. Dengan perbedaan itu Allah ikat dengan semangat gotong royong, maka Anda akan menjadi pribadi yang bertakwa. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari pemirsa yang ingin bertanya, mungkin bisa diajukan pertanyaannya melalui Facebook Kominfo Kabupaten Toli-Toli. Yang ingin mengajukan pertanyaan melalui YouTube, mungkin bisa diajukan pertanyaannya di channel YouTube Kominfo Kabupaten Toli-Toli. Saat ini kita sambil menunggu dengan tajuk tema kita pada kali ini, yaitu tentang semangat gotong royong dalam masyarakat di era modern sekarang ini. Ini Ustadz, ini semangat gotong royong Ustadz diawali dari mana Ustadz untuk diterapkan sebenarnya, supaya bisa muncul yang persatuan, kesatuan, nah, artinya supaya muncul hal-hal seperti itu. Dari mana sebenarnya Ustadz diawali Ustadz? Dari niat yang baik. Dari niat yang baik. Ya. Harus punya nawaitu yang baik. Niat yang baik itu pasti punya sasaran. Apa sasaran tembaknya kalau kita melakukan yang ini? Yang jelas, di samping niat yang baik, ada pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Kalau sudah dibiasakan dari sejak dini,
Tidak ada kata-kata terlambat untuk supaya kita selalu peduli. Karena sifat gotong royong itu juga peduli kepada sesama. Ini hal-hal semua yang bernilai positif. Jadi intinya sebenarnya dari kita. Niatnya kita sebenarnya. Kalau niatnya kita baik, karena biar juga kita mau bekerja gotong royong juga, kalau niat tidak baik juga, tidak bisa bertahan lama, tidak akan langgeng. Karena kenapa? Tidak melahirkan keberkahan. Iya, betul. Iya, jadi seperti itu. Kalau untuk ini kan kita juga dihadapkan dengan generasi milenial seperti anak-anak kita. Rasa empati anak-anak kita ini, apalagi di sekolah-sekolah juga ini sudah mulai Ustaz. Sudah mulai degradasi, sudah mulai berkurang nih Ustaz. Artinya kalau sudah rasa empati sudah tidak ada, maka semangat gotong royongnya, semangat kepeduliannya, semangat keinginannya untuk membantu sesama itu bisa lama-lama bisa hilang Ustaz. Artinya bagaimana sebenarnya semangat nilai-nilai gotong royong itu bisa memberikan pengaruh besar kepada anak-anak didik. Itu bagaimana Ustaz? Ya. Yang pertama, niatnya kita harus ikhlas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melakukan itu harus ikhlas kalau terkait persoalan gotong royong. Ya. Kemudian yang kedua, pendekatan. Itulah silaturahmi. Ya. Di dalam pendekatan itu kita tidak boleh berputus asa. Kita tidak boleh hanya sesaat. Ya. Dan sebenarnya diibaratkan dua sisi mata uang tidak bisa dipisahkan. Mana yang mau dikedepankan, mana yang mau didahulukan. Yang jelas sudah pijakan awalnya, pondasi awalnya adalah niat yang baik. Kemudian yang kedua, bangun komunikasi, bangun silaturahmi. Adakan pendekatan. Di samping komunikasi, di samping pendekatan, kita juga yang memberi contoh lebih dahulu. Kemudian di dalamnya itu tidak boleh kita berputus asa, harus kita semangat karena ada tujuan. Bagaimana orang bisa berubah, dan itu butuh proses yang cukup lama. Apalagi dengan remaja kekinian. Iya. Ya, Nabi saja 11 tahun 11 pengikutnya. Iya, apalagi cuma kita. Jadi tidak boleh intinya jangan berputus asa sama si yang baik. Pasti Allah berikan apa? Ada saja jalannya. Jadi seperti itu. Pendekatan dulu. Pendekatan. Apakah kita adakan pendekatan? Kan banyak trik, banyak cara untuk mengadakan pendekatan. Tidak boleh kita menjauh, tidak boleh kita memisahkan diri. Ya, dan itu harus siap tantangan. Karena yang namanya kebaikan pasti banyak tantangannya. Tidak iya. Di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahal. Iya. Jadi saya simpulkan persoalan untuk melahirkan persoalan itu yang pertama, nawaitunya kita dulu yang perlu diperbaiki. Iya, ini perhatikan ini para pemirsa ini. Nawaitunya kita. Nawaitu kita, niat kita yang harus kita perhatikan. Yang baik dulu. Niat yang baik dulu. Kemudian di samping niat yang baik juga harus mengadakan pendekatan. Artinya silaturahmi juga kita perlu ditingkatkan, bukan dijaga, ditingkatkan. Ini nanti bisa keliru nanti ini penonton ini. Kan jaga silaturahmi, tingkatkan silaturahmi. Selalu adakan pendekatan. Kemudian kita yang selanjutnya kita adakan contoh yang terbaik. Karena jujur hari ini kita harus menjadi contoh. Dan kita harus mampu memberi contoh. Orang menjadi contoh itu banyak. Orang yang memberi contoh itu banyak. Tapi untuk menjadi teladan itu yang jadi persoalan. Memberi teladan, memberi contoh itu siap. Siap semua orang memberi contoh. Tapi untuk menjadi contoh itu yang menjadi masalah. Itu yang susah itu. Ya. Maka dengan tema kita tentang semangat gotong royong ini merupakan adalah kesempatan yang terbaik untuk menjadikan islah, yaitu perbaikan untuk diri kita supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk dirilah dulu, baru keluarga, baru orang lain. Mudah-mudahan dengan semangat nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dalam diri kepribadian kita, insya Allah dapat mengertilah makna kehidupan, sehingga kehidupan ini bukan hanya kita yang hidup, tapi ternyata ketika kita hidup berdampingan. Itulah makna nilai-nilai kesosialan. Jadi saya tambah sedikit Ustaz. Iya, Ustaz. Namanya kita manusia ini pasti banyak perbedaan. Ya, jadi betul. saya titip untuk menumbuh kembangkan gotong royong, untuk mengedepankan dan menggelorakan gotong royong ini. Yang pertama tadi niat yang baik, niat yang ikhlas, adakan pendekatan,
bangun silaturahmi, tingkatkan silaturahmi yang juga di dalamnya itu saya hanya titip. Jangan yang menyebabkan perbedaan itu yang membuat kita renggang mata rantai persaudaraan. Maka saya titip, jadikanlah perbedaan itu sebagai rahmat. Ya, persepsi, perkecil perbedaan, perbesar persamaan. Ya, sekalipun itu sifatnya hanya kecil itu persamaan kita, tapi itu sebenarnya yang perlu dibesarkan. Jangan persoalan yang sifatnya tidak prinsip, tidak kita renggang. Gitu. Apalagi ini Ustaz, heboh lagi ini batu yang disebut-sebut. Masya Allah. Artinya perbedaan-perbedaan itu dihilangkan. Ayo kita sama-sama menjadi pribadi yang menasihati, pribadi-pribadi yang membangun, dan pribadi-pribadi yang bisa membawa kemanfaatan untuk diri, keluarga, dan bangsa dan negara. Ini menarik sekali hadirin. Sambil kita menunggu pertanyaan, kita lihat dulu ikan yang akan lewat pada kali ini. Jam berapa? Baik hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, para jamaah budaya kolbu dimanapun Anda berada, tidak terasa pada kali ini waktu yang akhirnya memisahkan kita. Di penghujung waktu ini saya persilakan kepada Ustaz Firman sebagai kesimpulan untuk menghantar perpisahan kita pada kali ini. Silakan Ustaz, dengan tema kita pentingnya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat yang modern. Ya. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pemirsa, pendengar dimanapun berada, saya menyimpulkan dan menitip pesan kepada kita semua. Marilah kita berbondong-bondong dan berlomba-lomba berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Mari kita saling membantu satu sama lain
Jadi kesimpulannya untuk menumbuh kembangkan gotong royong, yang pertama diawali dari niat yang ikhlas. Ya, kemudian yang kedua, kita sebagai tokoh, semua tokoh agama, tokoh masyarakat juga bangun silaturahmi, adakan pendekatan, tumbuh kembangkan silaturahmi. Nah, kemudian janganlah dijadikan perbedaan itu sebagai hal yang sangat prinsip sehingga menyebabkan gotong royong kita itu, kerjasama kita itu akan pudar. Jadi saya hanya minta perbaikilah apa yang kurang di dalam kehidupan kita. Bagus kalau yang sifat-sifatnya semuanya positif, kita kedepankan, kita bawa di tengah-tengah kemajemukannya kita di tengah masyarakat. Insya Allah kalau gotong royong ini tercipta, terwujud sesuai dengan visi misi Pak Bupati, pasti kita sendiri yang merasakan dampak dari persoalan itu. Tentunya dampak apa? Hasil dari persoalan gotong royong kerjasama yang baik. Mari kita saling menghargai, saling menjaga, saling mengisi, saling membantu, karena yakin dan percaya bahwa tidak ada manusia yang sempurna, pasti manusia memiliki kekurangan, dan kekurangan itulah yang kita miliki ada kepada orang lain, dan orang lain punya kekurangan ada kepada kita. Ketika kita tutupi kekurangan orang lain itu, dan ketika orang lain juga menutupi kekurangan kita, itulah salah satu sebenarnya implementasi dari gotong royong itu. Sesuai dengan sila Pancasila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Kalau ini terwujud, ini terlaksana, mudah-mudahan Kabupaten Toli-Toli menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada, akhirnya berakhirlah budaya kolbu kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tema kita tentang pentingnya gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat yang modern dapat memberikan manfaat, ilmu, dan terutama dapat memberikan perubahan untuk kabupaten kita, yaitu Kabupaten Toli-Toli. Saya Muhammad Solehan sebagai MC mengucapkan terima kasih atas partisipasinya para penonton, para pemirsa, dan saya sekaligus mewakili dari kru Kominfo Kabupaten Toli-Toli mengucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan kepada narasumber kita yang pada pagi hari ini, yaitu Al-Mukarram Ustadz Herman Daeng 7 SPDI. Terima kasih banyak Ustadz atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya undur diri dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.